undangan klarifikasi alias TE. Undangan guys, itu bukan surat perintah gitu loh. Jadi polisi ini ngundangnya kemana gitu. Wong Emi aja nggak tahu dia ada di mana. Wong setara ini ya, setara demit ya. Demen-demen bisnis ya. Dia setara demit, woi. Saya ngundang pakai menyan gitu. Siapa tahu dia datang ya gitu. Kok nggak bawa tas Hermes, Mbak? Wah, ini pakai baju putih, dia nggak pakai jam tangan sama sekali. Kalian lihat di tangannya tuh tidak ada gelang emas. Nah, tidak ada perhiasan-perhiasan. Beda banget kalau dia kita lihat dari tampilan foto ini ya. Nah, dari sarang heonjir, bisa-bisanya bikin satu Indonesia greget, malah datang sumringah, cengar-cengir, cengengesan sarang heo. Sandra Dewi ke Kejagung, pura-pura miskin, cengar-cengir, sarang heo. Tidak memikirkan perasaan kita, guys. Hai, apa kabar? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Apa kabarnya kalian semua, guys? Semoga baik-baik saja ya. Let's Go ini baru sembuh DBD, guys. Gokil. Ini musim-musim DBD ya. Ini malaria lagi banyak banget. Kalian harus jaga kesehatan kalian ya. Waduh. Ternyata selama Let's Go sakit ini dan sembuh, ini Let's Go ingin membahas beberapa update tentang Sandra Dewi yang cengar-cengir di Kejagung, guys. Dia sarang heo guys. Ini sarang heo apa duit nih ya? Duit. Nah, kita tidak tahu ya, dan juga kita akan update tentang kasusnya itu. Siapa namanya? Tante Ewang, guys. Waduh, ternyata update Tante Ewang tidak ada yang berarti ya. Kemarin kan dipanggil polisi, tidak datang dia, guys. Tante Ewang kemana, Tante Ewang? Nah, jadi kita bahas aja ya. Update yang pertama. Kita bahas Tante Ewang dulu ya. Nah, jadi Tante Ewang empal gentong bahenol badan gede otak nol ini, dia mangkir, guys. Dipanggil 2 kali sama polisi. Let's Go nih kesel sama Tante Ewang ya. Iya bener, Let's Go kesel. Tapi lebih kesel sama oknum, bukan oknum ya. Sama polisi yang tidak gercep gitu, guys. Aduh. Penyidik beberapa waktu yang lalu telah mengirimkan surat undangan klarifikasi. Surat undangan. Terlapor WMG dan terlapor ES alias TE. Nah, itu dia surat undangan, guys. Itu bukan surat perintah gitu loh. Jadi undangan gitu. Untuk Bapak Aden Wong dan Ibu-ibu Tante Ewang, silahkan saya mengundang Bapak untuk datang ke polisi. Kita ngobrol bersama-sama. Nah, itu undangan, guys. Menurut Let's Go aneh ya. Kalau undangan kan berarti saya boleh datang, boleh enggak. Yang namanya undang, Bapak ngundang saya. Jadi saya nggak datang nggak apa-apa dong gitu. Tapi kayak gitu ya. Aduh, gimana nih, Pak? Sampai dengan sekarang jam 15:46 itu kedua terlapor itu belum datang ke Polda Metro Jaya, tidak ada konfirmasi dari keduanya. Kemudian penyelidik masih menunggu. Jadi sampai dengan jam ini tidak ada konfirmasi dan kedua terlapor belum datang. Nah, jadi Bapak ini bilang ini penyidik masih nunggu ya gitu, kok nggak datang gitu. Dia ini gestar apa gimana nih? Nah, ini kan menurut diskusi aneh ya. Coba kalian pikirin, kalian jadi Tante Ewang Bahenol gitu sama Bapak Aden Wong ya, itu yang ya. Love kan manggilnya love ya. Love, kamu diundang Pak polisi nggak? Oh, diundang. Kamu diundang kita datang nggak? Wah, pengen datang ya, kita kan sibuk ngewes ya. Mendingan kamu joget sana jadi biduan. Yang namanya diundang, Pak, ya itu nggak datang lah gitu. Let's Go juga kalau diundang jarang datang orangnya ya. Kalau dipaksa, panggil paksa baru aja. Ini polisi kan bikin kita was-was ya. Maksudnya polisinya bisa apa nih? Nanti kelamaan nggak datang ya si Tante Ewang ini. Anaknya udah gede loh. Baru datang nanti pas anaknya kuliah gitu. Loh, Ibu baru datang sekarang, Bu? Iya, anak yang bayi tadi udah kuliah. Saya baru bisa datang ya. Ini kan aneh ya. Maksudnya kan laporannya Emi ini adalah melaporkan si Tante Ewang ini karena dia menghalangi memberikan ASI eksklusif. Harusnya kan dengan cepat Pak polisi ini bisa jadiin Tante Ewang ini tersangka kan. Ditangkap dulu, baru abis itu diubah nih, ini mau jadi terdakwa atau enggak gitu loh. Jemput paksa kan bisa gitu. Kalau Pak polisi ngundang doang sambil nungguin dia, saya udah undang, saya tunggu kok nggak datang gitu. Memangnya Pak polisi ini ngundangnya kemana gitu? Wong Emi aja nggak tahu dia ada di mana. Ini pertanyaan kita ya. Emi kan nanya nih, mereka ini ada di mana sebenarnya? Apakah mereka ada di Malaysia? Apa mereka ada di Surabaya? Saya tidak tahu keberadaannya sih Tante Ewang dan juga suami saya gitu, dia nggak tahu. Polisi ini ngundang di mana?
Tapi nggak aneh juga sih. Itu kan Tante Ewang setara ini ya, setara demit ya. Demen-demen mistis ya. Dia setara dedemit, woi. Saya ngundang pakai menyan gitu. Siapa tahu dia datang ya gitu. Tante Ewang setara setan gitu. Dia datang-datang kalau udah dikasih menyan, dipanggil namanya 3 kali gitu. Dia datang, dia tuh setara dedemit itu, demen-demen mistis. Nah, mungkin Pak Polisi terinspirasi omongan Leeds gue ya. Kita undang dia datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Misalnya Leeds gue nggak kepikiran ya. Tapi ya, seperti itulah prosedur hukum di Indonesia. Ada undangan dulu. Katanya sih kalau udah 3 kali dipanggil mangkir, baru katanya sih dijemput paksa ya, katanya gitu. Tapi tahu kan, berarti Pak Polisi tahu ya mereka di mana ya. Ini fix ya. Karena aneh nih kalau Pak Polisi nggak tahu, tapi Pak Polisi ngundang ya. Ini pertanyaan kita ya. Itu dia update yang tidak berarti guys dari kasusnya Emi ini. Menurut kalian gimana sih? Sebel ya? Iya sebel juga sih. Oke lanjut, kita akan ngomongin Mbak Sandra Dewi. Dimana Mbak Sandra Dewi ini menurut netizen yaitu, wah nggak masuk akal sih. Kok bisa di Bangka sana Mbak Sandra Dewi itu tanah-tanah rusak, warga-warga sekitar dirugikan, kamu masih bisa sarang heo, sakit hati. Nah, di sini Mbak Sandra Dewi datang ditemani 2 pengacaranya, dia pakai baju putih, woi salam dulu, namaste gitu. Dia sedang berjalan, dada gitu. Jadi pertanyaan kita kok dia sederhana sekali tampilannya di sini ya. Oh, ya mantap ya. Dada, hai ya. Hai, dada. Sarang heo guys gitu. Kalian lihat ya. Ini guys nih. Jadi dia di depan lift. Sandra Dewi ini kasih tanda sarang heo guys. Sarang heo gitu. Waduh. Cantik Mbak Sandra Dewi ya. Nah, pertanyaan kita kan netizen bertanya-tanya, kok nggak bawa tas Hermes, Mbak? Wah, nih mana tas Hermesnya, kok diganti tas apa ini? Tas belanja Grand Lucky apa? Tas Hermesnya tidak ada, kita lihat. Nah, ini dia fotonya Mbak Sandra Dewi ya. Kalau kalian bisa lihat, kita bandingkan ya. Nah, di sini Sandra Dewi ini pakai baju putih, dia nggak pakai jam tangan sama sekali. Kalian lihat di tangannya tuh tidak ada gelang emas. Nah, tidak ada gelang emas, tidak ada jam tangan. Di lehernya tidak ada kalung yang apa itu disita semua. Tahu ya. Jadi di telinganya apakah ada anting-anting? Ini nggak terlalu kelihatan ya. Di telinganya ada anting-anting atau enggak. Nah, dia juga berjalan tanpa tas. Makeupnya juga nggak terlalu menor gitu. Tidak ada perhiasan-perhiasan. Beda banget kalau dia kita lihat dari tampilan foto ini ya. Nah, dari tampilan foto ini kita lihat banget dia foto OOTD. Nah, di sebelah kiri udah ada anting. Nah, seperti Letzko ya. Dia ada anting berlian itu. Nah, di leher udah ada emas, di tangan kanan udah ada emas. Mungkin ini wah puluhan dan miliaran, kita tidak tahu ya. Di kiri juga ada gelang. Nah, di jari-jari udah ada 3 cincin. Nah, dengan tas Hermes. Ini kalau nggak salah tasnya apa namanya ya? Birkin, gokil. Letzko tahu banget, Letzko sudah cocok menjadi orang kaya. Birkin ya kalau nggak salah ya. Woi, kalian lihat ya, beda banget tampilan. Nah, pas suami udah diduga koruptor, sama pas suami lagi jadi koruptor. Kayak canda ya. Pas suami lagi kasih duit gitu ke Mbak Sandra Dewi ya. Nah, kok bisa-bisanya dia ini sarang hiu gitu. Komen-komen tuh yang masih belain Sandra Dewi ini ya. Letzko mesti nggak kepikiran ya, kok masih banyak yang belain ya itu. Apa motifnya Sandra Dewi ini datang? Kan dia nggak pakai kacamata, biasanya kan kacamata mewah ya. Dia datang, dia senyum ke wartawan, dia sarang heyoin gitu. Kita nggak tahu maksudnya dia apa memang dia ramah aja gitu. Atau dia sudah merasa aman ya. Semua sudah saya amankan. Kamu tidak lihat saya pakai tas Hermes kan? Nah, udah saya sembunyiin semua itu udah. Apa gitu ya? Ini pertanyaan kita ya. Bahkan ada yang bilang netizen, tas mewahnya untuk sementara tuh dimuseumkan dulu. Takut kena sita. Lebih takut tas mewah kena sita daripada suami di penjara di mana nih gitu. Udah ketebak sih paling jawaban Sandra Dewi, saya nggak tahu Pak gitu. Cari aman lah gitu. Ada yang sebel lagi ya, sarang heonjir. Bisa-bisanya bikin satu Indonesia greget, malah datang sumringah, cengar-cengir, cengengesan sarang heo. Mbak Sandra Dewi. Mbak Sandra Dewi itu ada kerugian negara dan juga kerugian masyarakat ya. Itu 271 triliun. Seperti ini kerugian yang diakibatkan oleh salah satu tersangka mega korupsi, suaminya Mbak Sandra Dewi ya. Ini salah satunya Mbak Sandra Dewi. Dan di sini itu ada warga-warga bego, seperti Letzko juga ya. Warga-warga bodoh dan warga-warga bego yang kita nggak ngerti bahwa kerugian alam ini itu ngerugiin kita juga.
secara finansial, ekonomi, bahkan kualitas hidup. Sekarang dengan adanya informasi ini, warga-warga sekitaran Bangka Belitung itu pasti baru ngeh ya itu. Oh ternyata kita dirugiin nih. Ini alam kita nih dirugiin banget nih. Gitu. Negara yang harusnya punya uang buat mungkin fasilitasin Bangka Belitung supaya ekonominya lebih baik lagi. Nelayan-nelayan yang ikannya tuh harusnya masih fresh. Kita nggak tahu di Bangka Belitung seberapa banyak orang yang kena ISPA akibat ini gitu, yang ditambang-tambang liar itu warga-warganya yang sekitaran Bangka Belitung ya gitu. Dengan banyak kerugian yang ditimbulkan, Mbak Sandra Dewi datang, senyum-senyum, cengar-cengir, kayak dikasih paket sama kurir. Nah, sarang heo, tapi masyarakat lagi loyo. Nah, Mbak Sandra Dewi ini di mana? Di mana duitnya? Disembunyiin dong, lu. Di mana Mbak Sandra Dewi ini perasaannya ya itu. Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Dia lagi heboh banget. Kok bisa dia cengar-cengir di Kejagung gitu? Yang salah suami saya kok. Saya nggak salah. Salah saya di mana? Saya punya tas Hermes yang beliin suami saya, duit suami saya. Saya salahnya di mana? Saya terima beres. Di mana? Pertanyaan kita ya, di mana ini? Kami Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi PHPK yang bertindak dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Kami akan mengadukan terkait adanya dugaan keterlibatan salah satu artis yang bernama Sandra Dewi dalam kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh suaminya yaitu Harvey Mois untuk menerapkan pasal tindak pidana pencurian dalam kasus ini. Dan yang mana menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi menurut kami bisa dikenakan pasal 55 Undang-Undang Pencucian Uang. Apakah Sandra Dewi mengetahui dari mana hasil suaminya mendapatkan uang tersebut? Mengingat menurut kami ini ya sudah di luar batas pendapatannya. Ya. Nah, itu kan di luar batas pendapatannya. Masa nggak pernah nanya, yang ini kamu kok bisa banyak banget sih duitmu gitu kan? Pasti suami cerita ya gitu. Oh ini caranya bisnis tuh gini. Emang bisnis kamu apa sih? Gimana caranya dapetin duit sebanyak ini? Aku juga mau dong dapetin duit sebanyak ini. Kamu tidak akan mampu. Karena ini adalah korupsi. Begitu ya, ada pertanyaan ya gitu. Ini dia kan menurut Let's Go dan menurut PHPK Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi, dia bilang kalaupun Sandra Dewi tahu doang nih, dia tahu doang bahwa suaminya itu ada tindakan korupsi, dia bisa terkena pasal kalau nggak salah pasal 5 TPPU gitu. Menurut kalian apa sih maksudnya Sandra Dewi ini sarang heo gini sama dia cengar-cengir waktu di Kejagung gitu? Apakah dia memang ngerasa bahwa dia tuh nggak salah gitu, dia suaminya juga nggak salah gitu, habis itu dia juga nggak tahu menau gitu, dan sekarang dia memang nggak pakai perhiasan sama sekali gitu, dia nggak bawa tas Hermesnya juga, nggak tahu dia tuh pakai mobil apa, tadi dia pakai kayak mobil Xenia. Gak mungkin ya. Gak mungkin dia pakai mobil Xenia ya. Dan untuk iklan kali ini makasih banget nih buat teman-teman Let's Go, ternyata masih ada yang support Let's Go ya, yang donasi gitu. Makasih banget buat teman-teman Let's Go yang donasi dari Nintiana Rohim gitu. $10 Hongkong, terima kasih, yuk hantar Harvey ke Nusa Kambangan tapi suruh jalan kaki-kaki aja. Pasti dapat perlakuan spesial dari oknum-oknum. Makasih ya Mbak Nintiana gitu. Lalu dari Ita gitu, 50.000, wah makasih banget nih, selalu ketawa kalau nonton Let's Go. Thank you banget Mbak Ita itu, ketawa. Let's Go selalu ketawa kalau ada sarang hiu. Gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini ya? Coba komen pendapat kalian di bawah. Gimana reaksi kalian lihat Mbak Sandra Dewi ini? Apakah kalian tipe orang yang, oh ternyata memang Sandra Dewi itu baik banget, malaikat banget dia di dunia ini gitu. Suaminya kan dibilang itu ya, sama Daniel Mananta ya. Kan Daniel Mananta bilang, tidak ada manusia segila ini baiknya seperti Harvey gitu. Buat mereka. Tapi buat warga Belitung, untuk kejam sekali. Tidak ada manusia sekejam ini. Dan buat negara ya, sampai rugiin negara 271 triliun. Tapi buat teman-teman mereka kan ya, tidak ada orang sebaik ini minta 100.000 dikasih 10 juta gitu. Coba komennya pendapat kalian di bawah. Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.